Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Hari ini kita masuk pertemuan 9 ya, tentang aljabar relasional atau relasional algebra ya. Di materi kali ini nggak ada SQL-nya gitu ya. Tapi dasar pembuatan SQL itu biasanya dari aljabar relasional gitu ya. Nanti kita pelajari jadi cara apa ya, pola pikirnya gitu ya. Nah, jadi dasarnya adalah aljabar relasional ya. Oke, langsung aja. Jadi aljabar relasional ini adalah kumpulan operasi terhadap tabel, di mana setiap operasi itu menggunakan satu atau lebih tabel untuk menghasilkan satu tabel yang baru. Ya. Jadi maksudnya di sini menghasilkan tabel yang baru itu dia tidak merubah tabel aslinya ya. Jadi kolomnya, misalnya di tabel aslinya ada 10 ya nggak akan diubah tabelnya, tapi hanya ya seperti manipulasi tampilan saja ya dari outputnya sehingga menghasilkan tabel yang baru. Mungkin saja misalnya outputnya ingin menampilkan hanya 5 kolom saja dari 10 kolom yang di tabel aslinya yang bisa gitu ya. Jadi tanpa menghapus 5 kolom lainnya dari tabel aslinya. Kemudian ini bersifat lebih operasional gitu ya. Ini sangat berguna untuk merepresentasikan eksekusi perencanaan pada saat kita ingin membuat query SQL-nya. Kira-kira seperti apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Jadi nanti bisa dikombinasikan ya, jadi beberapa operasi dasar ini. Di sini kita lihat ada operasi dasar, ada selection, ada projection, ada union, ada intersection, ada set difference. Kemudian ada operasi lainnya itu cross atau Cartesian product. Kemudian ada join, ada division, kemudian ada sum, ada average, ada min, ada max. Nah, ini yang terakhir ini adalah fungsi yang disediakan oleh SQL, jadi kita tinggal memakainya saja ya. Jadi kalau ada dari fungsi, kalau ada fungsi yang sudah disediakan SQL ya bisa kita manfaatkan ya, sehingga kita dalam membuat query-nya itu semakin ringkas. Jadi nggak perlu ya. Jadi sum itu seperti menjumlahkan apa baris-baris yang data-data yang ada di setiap baris gitu. Itu bisa pakai sum. Ya nanti kita lihat ya satu-satu. Dan di sini di jenis operasi itu dibagi menjadi dua, ada unary dan binary ya. Unary ini misalnya tadi adalah selection dan projection ya. Jadi yang nomor 1 dan 2, selection dan projection. Di sini unary itu maksudnya dia bisa dioperasikan gitu ya. Jadi dia bisa mengeluarkan output meskipun menggunakan satu tabel. Gitu ya. Kalau yang binary gitu ya, misalnya union, ada intersection, ada set difference, ada Cartesian product, ada join, ada division ya. Jadi kalau binary ini dia membutuhkan sepasang tabel supaya bisa menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi sepasang tabel ini ya bisa berupa tabel yang berbeda atau tabel yang sama ya, seperti kemarin kan kalau di materi yang sebelumnya itu ada yang Parmenter gitu ya. Nah itu membandingkan misalnya dia tinggal di kota yang sama dengan Parmenter. Nah itu kan sama-sama ada di tabel player ya. Nah tapi kita buat jadi dua gitu ya. Jadi binary. Yang satu players S gitu ya. Jadi kita kasih nama tabel yang berbeda misalnya SP. Yang satu players S par misalnya. Jadi ada dua tabel ya. Tabelnya sama. Ya, jadi pakai alias ya, itu ya tadi S pakai alias.
Nah, seperti itu. Kalau tabelnya diambil dari tabel yang sama, kalau ingin membandingkan atau melakukan operasi di dalamnya. Kemudian selanjutnya, nah, yang pertama kita lihat nih selection ya. Jadi selection, simbolnya seperti ini nih di atas. Simbol namanya kita baca ya, kita baca dengan sigma gitu ya. Jadi operasi ini digunakan untuk memilih subset ya atau sub bagian dari tupel-tupel pada suatu tabel. Jadi tupel-tupelnya adalah barisnya itu ya, baris-baris yang ada di tabel tersebut. Ya, jadi memilih himpunan dari baris-baris pada suatu tabel itu selection. Jadi kita menyeleksi berdasarkan nilainya, misalnya saya ingin menyeleksi mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 misalnya ya. Nah, itu nanti kan berdasarkan nilainya ya yang sudah ada di tabel. Nah, jadi baris-barisnya yang akan ditampilkan. Kemudian penulisannya ya untuk selection itu adalah sigma P dalam kurung P ya. Sigma P dalam kurung P. Apa T ya. Sigma P dalam kurung T. Di mana T ini adalah nama tabelnya. Kalau P ini adalah predikat ya. Predikat ini nanti berisi kondisi gitu ya. Kondisi atau bentuk ada and, ada or, ada not. Bisa kita pakai seperti ini penulisannya atribut, operasi, atribut, atau konstanta gitu ya. Jadi atribut-atributnya adalah nama kolomnya gitu ya, kan sama seperti nama kolom ya, atribut. Misalnya atribut A itu, nah op ini adalah operasinya ya, bisa berupa sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, misalnya atributnya misalnya apa ya, gaji misalnya gaji seseorang apakah sama dengan misalnya gaji dosen 1 apakah sama dengan gaji dosen 2 gitu ya. Atau yang lainnya gitu. Itu tadi misalnya apa ya kota gitu ya. Kota tempat tinggal seseorang itu apakah sama dia dengan apakah ada di data tersebut yang tinggal di kota yang sama. Nah, itu bisa juga. Kita bisa juga pakai konstanta misalnya kita ingin pakai ya kita mencari tadi misalnya IPK, IPK atributnya adalah IPK. Jadi nama kolomnya misalnya kolom IPK. Ini pakai kalau mau pakai konstanta misalnya pakai sama dengan, misalnya sama dengan. Jangan lupa petik 2 misalnya petik 2 atau petik 1 karena oh ini angka ya IPK misalnya IPK, jadi nggak perlu pakai misalnya IPK sama dengan berapa ya 3,3 gitu ya. Nah, cari mahasiswa yang IPK-nya 3,3 yang ditampilkan. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita lihat jenisnya. Misalnya di sini disediakan tabel film ya. Tabel film ini terdiri dari atribut kode film, jenis, judul, jumlah keping, dan jumlah film. Di sini contohnya adalah sigma P dalam kurung T gitu ya tulisan. Jadi P itu adalah jenis sama dengan action. Ya. Nah, atribut sama dengan konstanta dia pakai ini ya. Atribut sama dengan konstanta. Nah, konstanta ini diambil dari nilai dari kolom jenis tuh ya. Kolom jenis ini kan ada beberapa nilai di dalam. Ada action, ada drama, ada horor ya. Jadi tinggal dipilih saja misalnya ingin menampilkan yang jenisnya sama dengan action. Nah, nanti outputnya ya yang dicari yang action aja gitu ya. Yang action tuh di sini contohnya adalah A01 dan A02 gitu ya. Jadi outputnya seperti di bawah sini. Jadi yang masuk output itu hanya A01 dan A02 saja. Nah, sedangkan tadi tabel aslinya kan seperti ini yang di atas ya. Dia tidak akan merubah tabel aslinya gitu ya. Cuma di tampilan saja yang
dimanipulasi lah gitu ya, supaya tampilannya hanya A01 dan A02 saja. Kemudian selanjutnya, nah kalau di selection ini dia kolom yang ditampilkan itu sama seperti jumlah kolom yang ada di tabel aslinya ya. Tabel aslinya filmnya ada 5 kolom, nah outputnya 5 kolom juga ya. Nah, kemudian ada kalanya kita ingin tidak menampilkan semua kolom gitu ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan beberapa kolom, nah pakai ini projection ya. Misalnya di sini dia projection ini adalah operasi yang digunakan untuk memilih subset dari kolom-kolom pada suatu tabel. Jadi memilih kolom-kolomnya ya. Kalau selection tuh memilih baris-barisnya. Simbolnya adalah P ya. P. Untuk penulisannya, notasinya adalah Pi, A1, A2, sampai AN dalam kurung T. Nah, T ini masih sama ya, nama tabelnya. Kemudian A1, A2-nya adalah nama atributnya atau kolom-kolomnya. Kira-kira misalnya tadi ada 5 kolom, misalnya saya ingin menampilkan 2 kolom, ya tinggal ditulis saja. A1-nya misalnya kode film, A2-nya jenis, ya udah gitu ya. Nah, misalnya di sini ada contoh misalnya. Dilakukan operasi P, kode film, jenis, dan judul. Gitu ya. Nah, misal dari tabel film. Tabel film ini kan ada 5 kolom ya. Nah, di sini kita lihat di A1, A2, A3 hanya ada 3 kolom. Gitu ya. Ada kode film, jenis, dan judul yang ingin ditampilkan. Sedangkan jumlah keping dan jumlah film tidak ditampilkan. Gitu ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. A01, A02, D01, H01. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, kita lihat ini. Jadi ya kolomnya ada 3 gitu ya. Tapi isinya diambil secara keseluruhan. Jadi 4 ada 4 data, ya 4 data. Kalau ada 100 data, ya 100 data yang ditampilkan juga di output ya. Hanya saja kolomnya saja yang dikurangi. Ya. Kemudian komposisi operasi-operasi relasional. Ya. Jadi operasi aljabar relasional itu dapat digabungkan atau kita dapat kombinasikan ya dengan ekspresi aljabar relasional lainnya. Contohnya misalnya tabel film tadi gitu ya. Nah, di sini misalnya kita disuruh misalnya tampilkan kode film, judul dan jumlah film gitu ya. Nah, kalau tampilkan kode film, judul dan jumlah film kan pakai projection tadi ya, pakai MP. Tapi untuk jumlah film lebih besar dari 3, nah itu pakai selection ya. Nah, jumlah film lebih besar dari 3. Nah, lebih besar dari 3 kan hanya yang A02 ya. A02. Nah, itu yang ditampilkan. Dari A02 ini kan 5 kolom. Kalau kita pakai selection ya. Jadi misalnya selection, kita tentukan dulu tabelnya ya. Jadi selection jumlah film lebih besar dari 3 gitu ya. Nanti kan hasilnya adalah hanya satu baris ya, A02 saja. Ini ada 5 kolom. Kemudian dari hasil A02 ini kita potong tuh ya, atau kita ambil sesuai dengan kolom yang kita inginkan saja. Misalnya kode yang kita ambil itu adalah kolom yang kita ambil adalah kode film, judul dan jumlah film. Kode film, judul dan jumlah film. Gitu ya, jadi jenis dan jumlah keping itu tidak kita ambil. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya, penulisan notasinya seperti ini. Jadi kita kombinasikan antara projection dengan selection. Nah, kalau tadi kan Pi A1, A2, A3 dalam kurung T ya. Nah, T ini kita cari dulu, kita seleksi dulu ya. Jadi jangan pakai langsung film. Kalau film nanti outputnya 4 baris gitu ya.
4 baris, 4 data. Nah, sedangkan kan kita ingin ngambil yang jumlah filmnya lebih besar dari 3. Kalau kita langsung seperti ini nanti, ya seperti ini nanti ya. Nah, cuma kolomnya nanti kode film, judul, dan jumlah film. Nanti nilainya 3, 5, 3, 2 ya. Nah, kan enggak itu keinginan kita ya outputnya. Tapi yang jumlah filmnya lebih besar dari 3 ya. Ya A02 saja. Gitu ya. Jadi selectionnya ada di dalam kurung untuk di P-nya itu ya, di tabel P. Sehingga outputnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang sekarang yang binary, tadi binary ya. Sekarang operasi union atau gabungan. Ya, istilahnya sama seperti di kalau kita belajar himpunan ya di matematika, ada union, ada gabungan. Notasinya sama juga, ada U ya. Ya seperti U lah gitu ya. Ini operasi yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa query. Notasinya R gabung S ya. R union S. Jadi ada tabel R dan tabel S. Ya, ada 2 tabel. Jadi pasang tabel. Di sini menghasilkan suatu tabel baru yang elemen barisnya merupakan elemen dari R dan S. Ya. Jadi menghasilkan tabel baru hasil gabungan. Dan kemudian tidak ada duplikasi data di dalamnya. Misalnya di tabel R dan S itu ada yang sama datanya, berarti kan duplikasi. Nanti pada saat di tabel barunya, dia mengambil salah satu saja ya, jadi tidak mengambil seluruh data yang duplikasi itu. Jadi sehingga yang ditampilkan pada saat di tabel baru hanya satu data saja. Kemudian, nah nih, jadi untuk R gabung S itu harus valid, di mana R, S itu harus memiliki jumlah atribut yang sama. Nah ini penting ya. Dia harus memiliki jumlah atribut yang sama antara tabel R dan tabel S. Di sini kita lihat contohnya A gabung B, ya ada bagian A, ada gabung B, ya. Adalah relasi dengan heading atau atribut yang sama untuk setiap A dan B, di mana terdiri dari himpunan semua tupel yang terdapat pada A atau B atau keduanya. Dan namanya digabung ya berarti mengambil semua data yang ada di tabel A dan tabel B ya. Dan kalau ada duplikasi ya dipilih salah satu. Oke. Itu aja sih prinsipnya gabung. Jadi menggabungkan seluruh data. Yang penting yang penting nama kolomnya sama itu ya antara tabel A dan tabel B. Jadi kalau nggak sama nanti ya query-nya akan bingung ya nanti karena nama kolomnya berbeda kan nggak mungkin disimpan di kolom yang lainnya gitu ya. Sengaja harus mencari nama kolom yang sama. Nah, misalnya di sini ada contoh ya, ada relasi tabel A dan tabel B. Di sini misalnya A gabung B, A gabung B. Nah, kalau kita tadi kan gabung ya, berarti kan menggabungkan seluruh isi tabel ini ya, tabel A dan tabel B. Jadi nanti isinya pasti S1, S4. Nah, ini sini ada yang duplikasi ya, ada Aris, ada 2. Jadi diambil salah satu aja. Jadi diambil dari yang A misalnya S1, S4, S2. Jadi hasilnya adalah nanti 3 baris ya. Di sini kita lihat untuk nama kolomnya itu sama ya. Dari 4 kolomnya ini. Ada S, ada S-name, ada status, dan city. Nanti aja syaratnya nama atributnya harus sama. Nama kolomnya harus sama. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 3
barisnya. Jadi arisnya duplikasi, jadi diambil salah satu saja. Nah, kalau ini tabel R dan tabel S ya. Sini misalnya perintahnya PA dalam kurung R gabung PA dalam kurung S. Kira-kira hasilnya menurut kalian ini apa ini? Kira outputnya seperti apa? Yang bisa jawaban? Kira-kira hasilnya gimana? PAR, PAS, PAS. AA 7. Gimana? AA, 7. AA 7. Oke, kalau yang lain gimana? Lain. P tadi ingat tadi projection. Jadi ditambah apa? Ada variable C di CC di yang itu tambah tabel baru. Terus B-nya tuh jadi 7 gitu, jadi 6 gitu, Pak. Terus yang jadi 14 gitu, Pak. Berapa kolom dulu lah ini? Berapa kolom? Outputnya berapa kolom? 5, Pak. Hmm? Coba kita lihat contohnya. Nah ini hasil outputnya berapa kolom? Datanya ada ini. Datanya ada 4 kolom. Outputnya ada 4 kolom. Berarti 3, Pak. Hmm? Sebenarnya gimana? 3 kolom. Ya kolom. Kalau yang lain? 3 kolom, Pak. 3 kolom, Pak. Ada PAR. P tadi buat apa tadi? Milih apa P? Projection. Empat kolom. Kalau PAR ini maksudnya apa dulu? PAR. Ini dulu lah saya tanya nih PAR. Projection. Ya, projection buat apa? Jadi kan ada P lokasinya ya. P A1, A2, A1, A2, A3, bla 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 sampai AN dalam kurung T. T itu nama tabelnya. A1, A2 itu nama kolom-kolomnya. Dia Berarti menampilkan kolom satu A-nya ya, saja. kolom A aja. Kolom A. Kolom A saja Ada berapa ditampilkan kolom? di tabel R. 1. Satu ya, jadi aja satu kolom outputnya. Jadi fokus ke yang A saja ya, karena mintanya yang A saja. Jadi misalnya di sini jadi ya ini diabaikan nih kolom B dan C ya. Karena mintanya Kolom A aja. kolom A saja. Kan A saja ya, kolom A saja. Dan outputnya gimana kira-kira? Outputnya gimana? Jadi yang digabungkan tuh kolom A di tabel R dan kolom A di tabel S. Hasilnya gimana? Yang isinya AA, BB, CC, DD. DD. Ada Ya. 5. 5 4 baris? AA BB CC DD. Iya, AA, 4. BB, CC, sama DD. Ya, 4 baris ya. Jadi AA, BB, CC, DD ya. Oke. Betul ya. Seperti ini ya. Jadi AA, BB, DD, CC.
Biasanya diambil dulu di tabel yang kiri ya, yang R itu kan AA, BB. Ini kan duplikasi BB-nya diambil salah satu dan DD. Baru ditambahkan yang tabel S. Ya, AA kan sudah disebut, CC belum disebut. DD sudah disebut, AA sudah disebut. Ya. Oke, kemudian lanjut. Sekarang irisan ya, interseksi. Nah, sekarang ada tabel R juga, tabel R tapi dan S diiriskan ya. Kalau kita buat himpunan, gambaran himpunan kan irisan itu kan yang sama ya, berarti kan yang ada di tabel R dan ada di tabel S ya. Kira-kira kalau ada disediakan tabel R dan tabel S seperti ini, R irisan S-nya apa? A2 sama A2. Ya, A2 ya. Jadi ada 2 kolom. Sini kan nggak pakai pi ya. Kalau nggak pakai pi berarti seluruh kolomnya ya. Jadi seluruh kolom A dan B ya. Yang sama tuh yang ada di tabel R dan di tabel S itu ya. Jadi A dan 2 ya. Ya. Syaratnya sama juga ya seperti yang tadi. Yang gabungan dia harus memiliki jumlah atribut yang sama ya. Jadi antara tabel R dan S itu atributnya harus sama dan jumlahnya harus sama. Ada A, B, ada A, B. Nah itu syaratnya perlu diperhatikan juga ya nanti kalian kan apa ya bisa dimodifikasi ya, digabung-gabungkan dengan lainnya. Yang penting diingat syaratnya ya. Kemudian ya irisan. Jadi kalau gambarannya seperti ini ya. Jadi yang jawabannya itu adalah yang diarsir warna biru ini ya. Antara tabel A dengan tabel B, nah mana yang sama ya? Ada yang di arsiran yang biru ini. Nah, misalnya di sini tabel A dan tabel B sama seperti tadi ya. Kalau kita pakai irisan A, irisan B, nah yang mana kira-kira? A irisan B. S1 Aris 20 Semarang. 20 Semarang. Ya, S1 Aris 20 Semarang. Ya. Ini kan atributnya sudah sama ya, kolomnya sudah sama. Di S1 Aris 20 Semarang. Oke. Kemudian nah ada yang lain lagi nih, ada difference. Kemudian keywordnya adalah pakai minus, nanti bisa pakai tanda kurang juga. Jadi sini A minus B ya. Kalau ketemu seperti ini A minus B itu adalah relasi dengan atribut yang sama untuk setiap A dan B. Ya. Di mana terdiri dari himpunan semua tupel atau baris yang terdapat pada A, tetapi tidak terdapat pada B. Nanti ya, maksudnya A minus B. Datanya ada di A, tapi tidak ada di B. Ya. Nah, kita lihat. Ini ya, nah, dia ada tabelnya sama lah gitu ya. Tadi kan pakai tahap contoh yang sama. Misalnya di sini A minus B ya. Kira-kira hasilnya apa nih? A minus B. Ada S4 Eko. S4. 20 Semarang, S2 Heni. S4 Eko yang betul ya. Ininya enggak. Jadi kalau A minus B ada di tabel A, tapi tidak ada di tabel B. Ya. Eko kan ada di tabel A, tapi tidak ada di tabel B ya. Eko kan nggak ada di tabel B. Nah jawabannya adalah Eko ya. Nah itu. Sekarang kalau dibalik misalnya B minus A. Ya. B minus A. Nah, sekarang B minus A dibalik. Heni. 2 Heni. 2 Heni. S2 Heni ya.
yang ada di tabel B tapi tidak ada di tabel A ya. Jadi S2. Ini ya. Kemudian bisa juga pakai ini, pakai tanda kurang ini ya. Sama seperti tadi. Maksudnya sama ya, hasil tabel yang halaman barisnya terdapat pada R. Kalau R kurang S ini ya. Ini terdapat pada R tetapi tidak terdapat pada S. Kan sama seperti S tadi ya. Ini R dan S harus memiliki jumlah atribut yang sama. Kalau seperti ini, PAR kurang PAS. Apa kira-kira? BB. BB. Yang lain ada jawaban yang berbeda? BB. BB. BB ya. Jadi pakai PA berarti kolom A saja. Dibandingkan ya. Kemudian yang ada di tabel R ya di kolom A dan ada di tabel S ya. Nah, BB yang nggak ada di tabel S. Oke, betul ya. Oke, kemudian relasi aljabar lainnya, ini Cartesian product ya. Jadi Cartesian product ini sebenarnya perkalian lah istilahnya, cuma tidak dikalikan gitu ya angka-angkanya, cuma dipasangkan. Ya. Di sini keywordnya adalah times, ada A times B ya. Misalnya di sini ada tabel 1 nih isinya PQR, tabel 2 isinya ZK. Hasil outputnya ini yang sebelah kanan ini ya, hasil Cartesian. Jadi dipasangkan gitu ya, P dengan Z, nanti Z outputnya, P dengan K, PK, Q dengan Z, QZ, Q dengan K, QK, gitu ya. R dengan Z, RZ, R dengan K, RK, gitu ya. Jadi R Cartesian product tuh ya apa, memasangkan seluruh isi dari tabel. Gitu ya. Jumlah barisnya tinggal dikali saja ya. Misalnya tabel 1 ini ada 3 baris, tabel 2 ada 2 baris, maka 3 kali 2 ada outputnya nanti ada 6 baris. Kemudian, nah tadi pakai time bisa juga pakai kali gitu ya untuk notasinya. Pakai kali R kali S ya. Di sini menghasilkan jumlah kombinasi baris satu tupel dua tabel itu R dan S. Nah syaratnya di sini kalau yang tadi kan jumlah atribut itu harus sama ya. Kalau di sini jumlah atribut itu tidak harus sama. Ya. Misalnya satunya 3 kolom, yang tabel 2-nya 5 kolom, nggak masalah, bisa dilakukan proses Cartesian product. Nah, misalnya seperti ini. Jadi atributnya beda juga ya, A, B, yang tabel S, C, D ya. Kira-kira outputnya ada berapa? Berapa baris? Kira ada berapa baris kalau pakai Cartesian product? Jadi dipasangkan ya A1, nanti dipasangkan dengan A6, A1 dengan pasangan B5 gitu ya. 6 kali 3, 6 Pak. 6. Ya, 6. oke. Ada 6 baris ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini A1, A6 gitu ya, A1 B5, ini baris kedua. A1 C12 baris ketiga. Gantian kalau sudah habis B3 sekarang B3 A6 gitu ya. B3 B5 B3 C12 gitu ya. Oke. Kemudian
Jadi nanti bisa dari hasil kartensnya produknya bisa, nah tergantung mau digunakan apa ya analisanya misalnya. Misalnya saya ingin menampilkan data yang apa, yang kolomnya itu ya, yang kolomnya antara tabel R dan S itu ada sama-sama A gitu ya, sama-sama A. Nah, seperti ini nanti yang ditampilkan adalah yang baris satu saja gitu ya. Nah, tergantung keperluan nanti datanya. Kan hanya contoh aja ini. Nanti kalau pakai data yang lebih jelas itu bisa digunakan untuk kasus ya yang ingin kita. Jadi nanti kartu produknya sebagai dasar untuk nanti join itu ya, nanti ada istilah SQL itu di join, join gitu ya. Jadi minggu depan kita pelajari untuk SQL-nya. Kemudian ya, ini ada tabel A dan tabel B itu ya. Tabel yang sama. Kalau pakai ini kartu produk kan pakai times ya tadi ya. Nah, kira-kira kalau A times B hasilnya gimana? Hasilnya ada berapa kolom lah gitu, ada berapa kolom dulu. Times B. Kolomnya 8. Oh, kolom, astaga. Nah, kolomnya 8 ya. Barisnya? Garisnya 4. Ya, barisnya udah 4 ya. Jadi nanti dipasangkan S1 Aris 20 Semarang, nanti dipasangkan dengan S Aris 20 Semarang gitu ya. S Aris 1 Aris dengan S2 Heni, 4 Eko dengan S1 Aris ya dipasangkan. Terakhir S4 Eko dipasangkan dengan S2 Heni. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kan bisa ya seperti tadi saya bilang bisa dimanfaatkan ya, misalnya mencari data yang sama di tabel A dan B siapa gitu kan. Atau mencari data yang berbeda siapa saja. Ya. Oke. Kemudian kalau yang ini gimana nih contoh? Kalau kartu produknya EMP kali SAL gitu ya. Pakai kartu produk. Berapa kolom? Kolomnya 5. Kolom 5 ya. Barisnya 32. ya kedua ya. 8 kali 4. Jadi 32 baris. Oke, hasil kartu produknya seperti ini. Jadi tinggal dipasangkan aja. Nah, yang perlu diperhatikan nanti di sini karena kolom atribut di EMP, tabel EMP dan tabel SAL ini kan sama-sama ada titel ya. Nanti supaya query-nya bisa dibedakan, supaya nggak ambigu gitu ya. Jadi query-nya nggak bingung. Kolom yang 3 ini diambil dari kolom yang mana sih gitu ya. Apa kolom dari EMP atau kolom dari tabel SAL gitu ya. Nah, kan kemarin sudah dipelajari GSQL-nya ya. Jangan lupa kalau mau pakai misal kolom 3 ini ya, titel ini diambil dari kolom EMP, apa tabel EMP. Maka ditulis nama tabelnya dulu, pakai dot ya, pakai titik, baru nama kolomnya. Ya. Ya, supaya SQL-nya nggak ambigu ya, nggak bingung. Datanya dari mana. Jadi misalnya emp.title, berarti datanya yang ada dari tabel EMP ya. Yang satunya sal.title. Ya, seperti itu. Kemudian ada ya. Natural join ini, nah kita lihat ini aja lah contoh gambarnya. Jadi dia nggak mengambil semuanya ya, nggak semua dipasangkan gitu. A1, B1, kalau yang pada seproduk kan gitu ya, A1, B1, B1, C1 ya. A1, B1, B2, C2. Banyak ya.
Tapi kalau yang natural join ini dia langsung direlasikan gitu ya. Nah, misalnya A1 B1. Nah, di tabel yang kedua ini nah dia ya seperti primary key sama foreign key ya. Nah, foreign key-nya kan B1 ya. Primary key-nya di tabel kedua ini adalah B1 yang kolom yang pertama. Nah, sama-sama B1 nanti dipasangkan aja A1 B1. Kemudian B1 itu apa sih pasangannya? C1. Jadi A1 B1 C1. Kemudian yang baris kedua. A2 B1. Nah, B1. Nah, B1 itu pasangannya apa gitu ya? Pasangannya adalah C1. Nah, jadi hasilnya ada seperti di baris kedua ini A2 B1 dan C1 ya. Jadi dia nggak mengambil di baris yang kedua. Itu karena punyanya B2. Kemudian yang baris ketiga A3 B2. B2 pasangannya apa? C2 ya. Di A3 B2 C2. Ini adalah natural join ya. Kemudian ya nanti ada di minggu depan gitu ya, ada contohnya ya untuk join. Misalnya kita bisa mendapatkan data misalnya di iya gitu ya, misalnya mahasiswa mana yang belum punya dosen pembimbing gitu ya, mahasiswa mana yang sudah punya dosen pembimbing. Nah, itu bisa pakai join. Kalau dia nggak punya dosen pembimbing kan, misalnya antara tabel A ini mahasiswa, tabel B ini adalah dosennya gitu ya. Nah, kalau dia nggak punya dosen pembimbing, ya nanti ada kemungkinan pasti kosong ya. Ada beberapa kolom yang kosong untuk barisnya. Ya, jadi bisa kedeteksi siapa yang belum punya dosen pembimbing atau lainnya lah, itu kasusnya. Nah, kalau yang seperti ini gimana hasilnya kalau pakai natural join? Ada berapa kolom gitu ya? Kolom dulu. Ada 4. Kolom 5. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 4. Nah, ada 4 ya, ada 4. Dia kan langsung direlasikan ya. Misalnya S1 J2 itu Electric Engineering. Nah, Electric Engineering ini langsung kan terhubung dengan tabel SAL ya. Nah, itu langsung ya diambil saja. Kalau yang berelasi tadi, ini kan berelasi B1 B1 hanya diambil satu kolom saja gitu ya. Jadi berkurang jumlah kolomnya. Kalau seperti ini detailnya yang diambil jadi satu ya. Jadi nanti E1 J2 Electric Engineering baru 70.000 gitu ya. Kemudian barisnya ada berapa? Barisnya ada 4. 8. Barisnya ada 4. Lain 8 ya. Bentar. 8. 8 Oh, ya. sesuai yang di tabel EMP, Pak ya. Ya, sesuai dengan tabel M. Jadi kan dia memasangkan aja gitu. Dari apa? Relasinya kan ke tabel SAL. Jadi hasilnya 8 baris saja gitu ya. Itu bedanya sama yang apa keterangan produk tadi sampai 32 baris. Natural join seperti itu. Kemudian nah ini masih contoh yang sama tuh ya. Kalau pakai ini aja lah kita lihat. DR natural join S itu ya. Itu akan sama dengan ini selection. Nah, ini kan tanda selection tadi ya. Dalam selection T kan gitu ya tulisannya ya. Selection R kali S gitu ya. Nah, jadi nggak pakai predikat. Kalau nggak pakai predikat berarti semuanya gitu ya. Di sini R kali S itu kan Cartesian product gitu ya.
itu kita bisa sebut dengan full join. Ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, full join. Istilahnya full join. Kemudian ini ada division ya, division. Notasinya adalah bagi gitu ya. Nah, tanda ya strip gitu ya, tanda cross strip, tanda garis miring. Di sini notasinya, cara penulisannya R bagi S gitu ya. Baca bagi aja lah gitu ya, division R bagi R division S. Kan. Jadi tabel R division dengan tabel S ya. Nah ini perlu apa ya? Perlu dibedakan sama yang tadi, yang minus tadi ya. Yang minus tadi, kalau tadi kan A minus B itu berarti kan yang ada di tabel A, tapi tidak ada di tabel B gitu ya. Kalau pakai division nih ada lebihnya lagi gitu ya. Nah kalau tadi kan R division S, berarti kan di sini jelaskan atribut dari tabel R yang tidak terdapat pada tabel S ya. Nah, jadi agak berbeda dikit ya. Jadi atribut yang nggak ada jadi di division ini kita atributnya ya, lihat atributnya. Jadi bukan, kalau minus tadi kan isinya ya, isinya yang kita perhatikan. Ini dulu atributnya dulu yang tidak ada di tabel S, yang ada di tabel R atributnya, dan tidak terdapat di tabel S atributnya. Nah, kemudian baru kita lihat isinya. Isinya dari R yang memiliki kesamaan dengan tupel-tupel yang ada pada tabel R S secara keseluruhan dan tidak terdapat duplikasi data. Jadi isinya, kalau isinya kita bandingkan, nah tadi yang apa ya? Tadi kan sudah yang ada di tabel R ya, untuk kolomnya ya, atributnya atau kolomnya ada di tabel R tapi tidak ada di tabel S. Untuk isinya ya, yang sama-sama ada di tabel R dan tabel S. Itu ya, isinya. Kita lihat contohnya aja lah, biar mengerti. Ini R division S1 ya. Nah, ini tabel R dan tabel S1 ya. Tadi atribut atau kolom yang tidak ada yang ada di R tapi tidak ada di S1. Nah, itu ya. Atribut apa? Atribut apa kira-kira? Ada di R tapi tidak ada di S1 atributnya gitu ya. Kolomnya dulu nih. Yang SNU. Ya, O ya. Jadi nanti outputnya hanya satu kolom saja, namanya adalah SNO ya, kolom SNO. Sekarang isinya itu yang sama-sama. Nah, outputnya kan SNO ini ya, nah, SNO ini. Kemudian untuk nilai SNO di kolom SNO ya, dari outputnya itu yang sama-sama ada di data R, di tabel R dan tabel S1 gitu ya. Di tabel S1 ini kan PNO ya. Nilainya adalah P2. Nah, di tabel R ini yang ada P2 itu, nah itu yang kita jadikan sebagai output. Ya. Misalnya di sini P2. Yang mana yang sama-sama ada di R dan S1 gitu ya. Nah, P2 kan, P2 berhubung S1-nya hanya, tabel S1-nya hanya ada P2 gitu ya. Jadi P2 saja yang kita perhatikan. Nah, P2 ini dimiliki oleh S1. Nah, outputnya kan tadi SNO saja ya. Maka S1 outputnya. Kemudian cari lagi P2. P2 ini ada S2 ya. Kemudian cari lagi P2 ada S3 yang punya P2. Kemudian cari lagi P2 ada dimiliki oleh S4. Sehingga outputnya adalah S1, S2, S3, S4. Ya. Ini. Mana bisa dimengerti ya? Bisa, Pak, bisa. Jadi
Ya dilihat di tabel yang sama dulu ya untuk nilainya. S1 dengan R ini kan sama-sama punya PNO. Nah, mana yang sama datanya ya. Baru nanti tinggal dihubungkan yang di kolom SNO. Nah, kalau yang ini sekarang R division S2. Nah, kira-kira gimana nih? Berarti sama juga SNO. SNO. Ya, SNO isinya S1. S2. S1, S4, S2, S3, S4. 4 sama S4. ya yang S1, di sini. S1, S2, S4, S4. 3, S4. Ya, yang di sini yang nilainya dari SNO itu yang memiliki sama-sama punya P2, P4. Kita lihat misalnya P2, P4 kan kita cari nih P2, oh ada S1 ya punya. Satunya punya P4 juga enggak gitu ya. Ada juga ya S1, P4. Berarti outputnya nanti S1 ya. Sekarang S2 kita cek. S2 itu punya P2 sama P4 enggak gitu ya. Ada. Punya P2 sama P4 enggak? Oh, Enggak. Enggak, Oh, hanya punya P2 saja. Nah, maka outputnya enggak, bukan S2 gitu ya. Ini kan sudah S1 ya. Sudah S1. Sekarang S3 sekarang. S3 punya P2, P4 enggak? tidak. Enggak ya, hanya punya P2 saja ya. Ya, Oke, berarti bukan S3. S4 punya P2, P4? punya. Ya, oke. ya. Berarti jawabannya nanti S1 S1 dan 4. S4. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, nah kalau di sini misalnya dicari nih, misalnya nih pakai kasus. Tentukan pekerja yang bekerja pada proyek P1 dan P4. Nah, itu ya. Kita bisa anggap proyek ini adalah di tabel S ya, P1 dan P4. Siapa pekerjanya yang mengerjakan dua proyek ini berbarengan? Nah, selesaikan pakai division. Kira gimana nih? Jadi R division S. Kolomnya apa saja? Ada berapa? Outputnya. Eno, Berarti cuma satu kolom. Ya, satu EN2. kolom. Ya, ENO ya, satu kolom. Jadi kolom yang nggak ada di S ya, ENO. Nilainya kolom ENO. Nilainya E3 karena punya P1 sama P4. Ya, E3 aja. oke. Jadi E3 ya, yang punya P1 dan P4. Kalau kita lihat ini S1 nggak punya P4 ya, hanya punya P1. Berarti kan kita eliminasi ya. Kemudian E2 punya P1 aja, P4-nya nggak ada ya. E3 punya P1 dan P4 ya. P4 nggak punya P1, P4. Ya. E5 nggak punya P1, P4 juga. E6 nggak punya P1 tapi punya P4. Ya. E7 nggak punya P1, P4. E8 nggak punya P1, P4. Jadi, jawabannya hanya E3. Ya, 3. Ya, contohnya seperti inilah kasusnya ya, bisa kita selesaikan dengan this. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah operasi fungsi bawaan dari SQL. Sebenarnya banyak ya fungsi bawaan dari SQL, ada macam-macam tuh, ada yang concat gitu ya. Nanti bisa baca di dokumentasi ya, bisa di download aja di internet itu banyak ya. Jadi kalau ada fungsinya kita bisa manfaatkan itu ya tanpa kita membuat query yang panjang. Ya. Di sini sum itu untuk menghitung jumlah nilai pada suatu kolom gitu ya. Misalnya kita bisa manfaatkan itu ya sum ini misalnya menghitung apa ya contohnya
IPK lah gitu ya. Contoh misalnya. Contoh yang lain misalnya apa ya? Dari tabel pengeluaran, dari kolom pengeluaran, ya misalnya jumlahkan kolom pengeluaran. Nah, penulisannya seperti ini saja, sederhana, sum dalam kurung pengeluaran. Ya, atau bisa pakai yang hitung IPK misalnya. Sum misal apa ya? IP gitu ya. IPK kan hasil bagi dari beberapa semester ya. IP nanti dibagi berapa semester lah itu ya. Berapa semester, nah, itu bisa dicari. Nah, itu bisa dihitung ya, nah, seperti itu. Jadi berapa semester ini bisa pakai kon, ya, bisa pakai kon. Kira-kira dia sudah sampai mana, berapa semester gitu kan. Nah, jadi tergantung database-nya sebenarnya itu ya. Kalau di SIA di Undrang, kalau nggak salah sudah ini ya, sudah ada kolom semester ya. Ada nggak kolom? Ada ya. Kalian kan sudah semester berapa gitu ya. Kalau nggak salah ada ya. Bisa dimasukkan itu ya, nilainya dari kolom semester misalnya. Jadi tergantung datanya itu ya. Jadi bisa pakai ini ya. Yang penting penulisannya seperti ini ya. Sum dalam kurung IP gitu ya. Kemudian mencari rata-rata bisa juga itu ya. Misalnya rata-rata bisa juga ini. Jadi apa ya? Ya penulisannya sama segitu ya. Nah, nama kolomnya apa gitu ya. Kolom apa gitu ya. Jadi sebenarnya yang apa ya memudahkan kita ya untuk fungsi-fungsi SQL yang sudah disediakan. Min ini untuk mencari nilai paling minimum gitu ya. Bisa juga tulis seperti ini aja gitu ya. Misal kolom gaji gitu ya. Nah, kita ingin menampilkan misalnya seorang bendahara ingin menampilkan gaji yang paling kecil di di data pegawainya gitu ya. Gajinya berapa gitu ya. Sum juga misalnya bisa pakai gaji gitu ya. Sum gaji. Nah, misal bendahara ingin menghitung total gaji yang akan dibayarkan pada bulan depan gitu ya. Nah, dia harus menyediakan berapa dan uang berapa banyak gitu ya. Nah, itu bisa disediakan sum gaji. Jadi kita nggak perlu, soalnya datanya ada 1.000 gitu ya. Nanti kan kewalahan ya kalau kita hitung satu-satu. Ya cukup pakai seperti ini sum gaji gitu ya. Dan langsung keluar hasilnya. Ini juga max ya, max untuk menghitung nilai tertinggi gitu ya, nilai maksimum. Count ini untuk menghitung jumlah baris pada suatu kolom gitu ya. Misalnya kalau kemarin ya tabel apa yang contoh kemarin tabel penaltis ya. Kira-kira seseorang ini atau bisa dari tabel penalti ya, misalnya berapa banyak orang yang pemain players yang sudah kena penalti itu ya. Bisa pakai count ya. Nah, count seperti itu bisa dimanfaatkan sehingga hasilnya bisa lebih cepat ya tanpa kita buat query yang panjang. Kemudian nah ini ada studi kasus nih ya. Nanti bisa dicoba sendiri lah ya, latihan sendiri pakai mulai dari selection, projection tadi ya. Misalnya di sini contohnya aja nomor 1 ya, nanti sisanya kalian kerjakan. Tampilkan semua dengan jumlah uang pinjaman di bawah 5.000 ya. Tampilkan semua dengan jumlah uang pinjaman di bawah 5.000. Berarti kan tabel peminjam ya. Yang peminjamannya di bawah 5.000. Di sini kita pakai apa gitu ya.
karena nggak ada diminta nama kolom-kolomnya kan berarti semua kolomnya ya disebutkan. Nah, berarti cocoknya pakai selection ya, selection. Nah, di sini tanda sigmanya nggak ada nih, saya tulis gini aja, sigma. Kan penulisannya kan sigma P dalam kurung T ya. Nah, sigma P dalam kurung T, P itu adalah predikatnya yang sebagai dasar untuk pemilihan tuh ya. Pemilihannya kan adalah kolomnya ya, jumlah sama dengan apa? Lebih kecil ya tadi ya, lebih kecil 5.000 dari tabel T. T-nya apa? Tabel peminjam ya. Tabel, ya. Nah, seperti ini aja sih nomor 1 itu. Jadi yang berikutnya ya jadi sigma. Nah, ini nanti pakai simbolnya ya. Karena di sini nggak ada simbolnya, nggak ada notasi. Sigma jumlah kurang dari 5.000 dalam kurung tabel peminjam nomor 1. Yang kedua, tampilkan nama nasabah dan nama cabang dari tabel peminjam. Ya. Kira-kira pakai apa nih nomor 2? Tampilkan nama Projection. nasabah. Ya, projection ya. Projection. Tampilkan nama nasabah dan nama cabang ya tadi ya. Saya tulis Pi aja lah gitu ya. Mana nggak ada. Dan kan Pi A1, A2, A berapa lagi dalam kurung T gitu ya. Nah, A1-nya apa tadi? Nama nasabah. Nama nasabah, koma ya. Apalagi kalau ingin ditampilkan Nama cabang. ya, nama cabang dalam kurung tabel peminjam Yang kayak gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa dilanjutkan ya, tampilkan nomor nasabah untuk setiap jumlah peminjam lebih dari 4.000. Nah, ini nomor 3 nih gabungan dari selection dan projection. Ya, nanti bisa dicoba sendiri. Oke. Ya, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Kita akhiri. Mau nanya Pak, Nah, untuk sigma sama pi ini nanti gimana kita biasanya di query MySQL itu Pak? Sigma sama kemarin Simbol-simbolnya itu kayak irisan, gabungan itu Pak. ya ini kan masuk di kemarin kan sudah belajar SQL kan. Itu masuk di where-nya. Kemarin kan sudah kan, ya, misal kayak sigma jumlah kecil dari 5.000 kan. SQL-nya kan berarti select bintang, karena nggak sebut kolomnya ya, berarti kan semua kolom ya. Kan pakai bintang itu kan ngambil semua kolom. Select bintang from tabel peminjam where jumlah lebih kecil dari 5.000 ya. Kemarin udah Oh, dipelajari nggak? udah. Berarti dia pakai kondisi where itu berarti Pak ya? Ya, misalnya seperti ini ya, select bintang from gitu ya. Tabel peminjam dan where gitu ya. Where jumlah kecil 5.000. Nah, itu kan sama hasilnya. Itu ya dasarnya seperti itu. Kalau yang kedua ini ya pakai select ya, tapi bintangnya kan pilih ini ya, tanpa where ya gitu ya. Select nama Di kolom. nasabah, ini nama cabang, saya besarin. From tabel peminjam, Peminjam. nah tanpa where ya, seperti itu. Jadi gabungan antara selection dengan projection, ya, berarti kan ada nama kolomnya disebut, selection aware-nya juga disebut. Gitu ya. Oke. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa Pak, oh berarti dia pakai where.
Terus Pak, bagaimana untuk irisan sama gabungan tuh Pak? Itu nanti di join, ya. Nanti kita pelajari minggu depan. Ya. Oh, baik Pak. Oke. Karena kalau yang binary itu karena sudah menggunakan sepasang tuh dia masuk join ya. Join kan ya nggak bisa satu kan, nggak bisa satu tabel ya untuk operasi outputnya ya, menghasilkan output. Jadi minimal ya ada sepasang. Kalau yang kemarin, yang SQL yang kemarin itu kan kita masih pelajari yang sebenarnya sudah ada join ya, join yang pakai apa, misalnya player SP sama player SPAR itu kan jadi from, itu kan ada from, atau contoh yang kemarin itu apa ya, from ya disebut misalnya ada from tabel mahasiswa dan koma tabel dosen. Nah itu sudah masuk join itu. Udah masuk join, Pak? Ya itu sudah join dasarnya ya, join dasar. Nah itu sudah. Yang penting di from itu apa, lebih dari satu tabel, nah itu sudah masuk join. Kalau ini kan masih kita sebut satu tabel ya. Nah, misalnya nanti saya tambahkan misal tabel apa tadi, penabung ya tadi ya, penabung. Nah ini kan ya join nih gini, karena sudah menyebutkan dua tabel ya, dua tabel, lebih dari satu tabel ya. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ya nanti kita untuk minggu depannya nanti lebih ke joinnya, nanti macam-macam join itu ada outer join, nah itu ada full outer join, nah, ada left outer join. Nanti kita lihat bagaimana sih hasilnya gitu ya. Nah, nanti kan bisa kalian manfaatkan ya, tergantung kasusnya ya seperti apa. Nah cocoknya pakai join yang seperti apa gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya cukup Pak. Yang lain gimana? Kayaknya cukup, Pak. Oke. Pak, Praktikumnya kan minggu ini masih ini kan belum join kan? Belum, Pak. Tapi kayaknya Belum. minggu ini masuk ke join. Udah modul 4. Masih ke ini mungkin lebih ke SQL-nya ya. Joinnya kalau nggak Iya, salah. Pak. Masih ke QSL yang kemarin itu kita bahas yang from sama where. Ya, Update data sama hapus data. ya, oke. Tapi sudah coba di ini ya, pakai exam PP ya. Ya, Pak. Pakai Excel. Pak. PP, oke. Nanti bisa dicoba ya biar. Kadang-kadang kalau kita nggak coba nih seperti ini, kita nggak tahu tuh salahnya di mana kan gitu ya. Kalau nggak coba langsung di exam PP, nggak tahu bisa langsung dianalisis gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian ya. Jadi, sampai ketemu minggu depan untuk join-nya. Ya. Pak. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Sama-sama.